kita masih bisa bergabung dalam pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita mau bertemu dengan Alim, ada Bu Yunika, sama ada Bu Nisa. Nanti juga akan ada penjelasan bahasa Inggris dari Bu Nisa sebut saja ya. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah agar diberikan kelancaran kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Ya, berdoa anak-anak. Oh, suaranya Oke, sekarang suaranya jelas? Jelas. Sudah jelas suaranya? Suaranya nggak jelas. Ya, sekarang sudah jelas? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, yuk marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan serta kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Yuk. Kita berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa. Oh ya, sebelumnya silahkan mikrofonnya diaktifkan semua yang masih belum aktif mikrofonnya. Bu Yunika cek. Ada Mbak Iis, ada Mbak Farah, ada Mas Razan, Mbak Rara, Mbak Afi, Mas Ahsan, Mbak Marsha, Mas Peter, Mas Fidra, Mbak Kikan, Mbak Jasmine, Mas Yusuf, Mbak Naura, Mas Faridar, Mbak Laras, Sofi, Mbak Kikan, Mas Rasya, Mas Budian, silakan semuanya diaktifkan mikrofonnya. Oke, terima kasih ya yang sudah mengaktifkan mikrofonnya. Ya, kita baca surat Al-Fatihah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabiyya wa rasulah bil Qur'ani wa hukman pembuka hati Robi Santri warzuqni fahman dari alhamdulillahi Sudah berapa? Ya. Sudah sholat duha? Sudah. Belum. Yang sudah, alhamdulillah. Yang belum, nanti silahkan setelah pembelajaran Zoom boleh sholat duha. Oke, apa ada yang puasa hari ini? Enggak. Oke, sudah siap semua? Modul serta alat tulisnya sudah disiapkan? Ya. Kita belum bergabung. Oke. Hari ini sebelum tes bergabung Pak Halim? Ya. Mengerjakan yang. Oke, Bu Yunika ingatkan sekali lagi ya untuk pembelajaran Zoom hari ini. Silahkan semua kamera nanti diaktifkan dan semua mikrofon silahkan tanya jawab boleh mikrofonnya diaktifkan. Oke, paham?
Nah, coba Birka, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Nah, sebelum hari ini pembelajaran, kita mau permainan dulu. Siapa yang mau permainan ya, Cung? Kita next dulu. Hitung dulu. Biar terus ototnya. Kita kami sudah belajar tentang otot, sudah belajar tentang pola. Oke. Nah, hari ini kita mau bermain sebentar, sekitar 5 menit ya, sampai jam 9. 10 menit. Kita mau bermain 19 jam. Coba 5 menit dulu. Kita mau bermain mencari harta karun. Oke, apa itu permainan harta karun? Silahkan didengarkan feedback ya. Suara hanya satu peserta dan Birka. Contohnya misalkan, cobalah carilah di rumahmu barang yang berwarna merah. Kalian ambil mana barang yang berwarna ini contoh dulu belum cari ya. Misalkan nih silahkan ditunjukkan di kamera ini berwarna merah. Terus misalkan contohnya tunjukkan barang di sekitar rumahmu yang berwarna putih misalkan. Misalkan. Paham? Buku, Bu. Paham? Ya. Paham. Paham. Oke, sudah siap? Siap. Oke, coba kita dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana salihmu? Ini. Mana salihahku? Oke, konsentrasi. Kita mau mencari harta karun ya. Yang pertama, cobalah carilah dan tunjukkan mana tas sekolahmu. Tas sekolah. Cari. Atau tasnya di mana? Tas sekolahmu. Ayo. Tasku. Tasnya ini mana? Tas sekolahmu mana? Silakan dicari. Mana sekolahmu yuk, coba Bu Yunika cek nih. Mana tas sekolahmu, silakan dicari. Mbak Naura sudah dapat. Mbak Cici, Mbak Iis, Mbak Farah, Mas Tama, Mas Atta, Mbak Jasmine, Mas Fauzan, Mas Ahsan, Mbak Naifa. Yo yang lain mana ini tasnya ini? Mbak Rahma, mana lagi nih? Mbak Ina, Mbak Ali, Mbak Sofi, mana lagi nih? Ayo mana tasnya? Ayo tunjukkan tas sekolahnya. Jangan mana nih? Disimpan ya tas sekolahnya ya. Mas Nafis, mana nih tas sekolahnya nih? Kak Elsa, udah ketemu ya tas sekolahnya. Pak Halim mana Pak Halim tas sekolahnya Pak Halim? Mana Bu Yunika? Mana nih tas sekolahnya? Sudah? Ada yang tas sekolahnya belum ketemu? Mbak Gila juga sudah dapat. Oke. Ada yang tas sekolahnya belum ketemu? Aku. Ada yang hilang tas sekolahnya atau disimpan karena lama sudah tidak dipakai? Oke, alhamdulillah ya. Oke, permainan yang kedua. Ayo, bersiaplah. Halim. Ya, Halim ya. Putus-putus, Bu. Bu Yunika tadi pas zoomnya di video sama Bu Ana. Apa? Bu Yunika di video sama Bu Ana pas waktu itu. Oh iya, Bu Ana kan suaminya Bu Yunika ini. Oke, sudah siap? Sudah ketemu tasnya? Silahkan ditaruh di dekatnya. Nanti kita masih berhubungan dengan tas ya. Hari ini pembelajarannya ya. Cara membawa tas yang benar. Jadi tasnya jangan jauh-jauhkan. Oke, lanjut. Oke, sekarang yang kedua. Silahkan cari benda di rumahmu yang berwarna hijau. Apa aja yang warnanya hijau? Ini Bu, hijau Bu. Hijau, Bu. Hijau.
Hijau. Siapa yang sudah keluar? Ini payungnya warna hijau. Pulpennya warna hijau. Mbak Farah, apa itu Mbak Farah? Pulpennya hijau. Mas Yusuf minyak kayu putih warnanya hijau ya Mas. Mbak apa nih Mbak? Jasmine mobil-mobilan warna hijau. Mbak hijau ibunya ini di bawah. Warna hijau. Warna hijau. Nah, Mantap nih. Ininya merah. Ya, yang mas-mas nih banyak yang bawa buku ya, pintar banget. Biasa kalau mas-mas itu biasanya praktis. Nyari yang praktis. Ini hijau nih. Hijau. Terlempar. Ya, sepertinya terlempar nih. Ya. Oke, kita lanjut selanjutnya ya. Oke. Dan cari benda di sekitar rumah yang bentuknya bulat. Ibu kabel, aduh. Lingkaran. Kabel. Oh, siapa aja nih yang sudah ketemu nih? Kita Kabel. ada ini apa ini? Tumbler ya, Pak Halim. Nah, siapa lagi nih? Ini apa itu? Kabel. Kabel bulat. Iya, bulat. Panas. Ya, ini Mbak Rara sudah botol. Yang belum bertemu. Ya, apa itu Mbak Didi? Tumbler ya, botol ya. Ada yang uang, ada yang tumbler, ada yang bot. Wah, Ada yang ya. Jangan ganggu Ada yang dong. Sudah ketemu semua? Mau apa lagi? Sekali lagi. Oke, carilah benda di rumah yang warna hitam. Bendanya hitam. Carilah benda di rumahmu yang itu ada di Isi motor. siapa terus yang hitam. Kunci motor nih hitam, Bu. Apa? Kunci motor hitam, Bu. Ya, kunci motor hitam. Boleh. Apa di dalam? Pensilnya hitam, nih HP-nya hitam. Apaan, Bu? Ini nih, mau tahu. Satu lagi. Ini ada yang pakai kok.
Oke, alhamdulillah. Konsentrasi. Ya, alhamdulillah. Semuanya jadi olahraga nggak? Lari-lari nggak? Nyari benda warnanya yang warnanya hijau, nyari benda yang warnanya Tidak. Sudah berkeringat belum? Belum. Ya udah berarti minggu depan aja suaranya lagi yang lebih banyak biar lebih capek. Oke, alhamdulillah hari ini gamenya untuk mencari harta karun sampai di sini dulu ya. Hari ini mau mendengarkan cerita. Siapa yang mau mendengarkan cerita hari ini? Setelah game cerita pelajaran biar kalian relax lebih senang belajarnya. Siapa yang mau mendengarkan cerita hari ini? Mana suaramu? Ini suaraku. Oke, sudah siap mendengarkan cerita hari ini? Sudah. Saat tadi kalian main game, silahkan untuk ini saat kalian mendengarkan cerita, silahkan semua mikrofonnya dimatikan atau ditutup agar nanti Pak Halim saat bercerita semuanya bisa mendengarkan dengan jelas tanpa gangguan suara-suara yang lain. Oke, anak salih-salihah? Oke, alhamdulillah. Ya, untuk selanjutnya hari ini kita mau mendengarkan cerita dari Pak Halim. Monggo Pak Halim. Oke, terima kasih Bu Yunika. Suara Pak Halim terdengar ya? Terdengar Pak. Ya, oke, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika nanti Pak Halim bertanya, bagaimana kabar hari ini? Maka dijawab dengan alhamdulillah, pagi yang cerah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya. Sekali lagi, alhamdulillah, pagi yang cerah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke ya. Coba, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Cerah. Allahu Akbar. Oke. Oke. Baik, terima kasih untuk semuanya anak-anak. Hari ini sudah semangat semuanya untuk mengikuti Zoom. Dan semoga nanti sampai akhir kita selesai, kalian tetap semangat dan mengikuti Zoom dengan baik. Nah, tidak seperti biasa, hari ini kita akan mulai dengan cerita karena beberapa dari murid-murid semua kemarin meminta untuk ada sesi cerita. Oke, tapi paling ceritanya cuma sebentar saja ya karena Zoom kita tidaklah panjang. Nah, ceritanya begini. Jadi ini di sebuah daerah di dataran Amerika. Siapa yang sudah pernah ke Amerika? Insya Allah nanti kita berdoa ya, bisa kita keliling dunia, bisa sampai ke Amerika, Eropa, Afrika, pokoknya siapa tahu ada yang bisa berkeliling dunia besok. Bermimpilah yang besar ya, insya Allah nanti mimpi itu akan menjadi kunci kalian untuk bisa berkeliling dunia. Nah, dikisahkan di situ ada seorang kakek yang sedang duduk-duduk di teras yang di situ suasananya sangat sepoi-sepoi. Nah, padahal sebelumnya malam hari udaranya seperti saat ini yaitu sangat dingin. Nah, biasanya kalau orang Amerika dalam suasana yang dingin, mereka selalu kalau dalam bahasa Jawa itu pada menghangatkan tubuhnya. Diding ya namanya ya. Ya. Di situ di depan perapian menghangatkan tubuhnya supaya tidak kedinginan. Nah, pagi itu kakek-kakek itu dengan khusyuknya sedang membaca Al-Qur'an. Padahal di Amerika ya. Ya. Nah, di samping kakek itu ada seorang anak umurnya 7 tahun. Ya berarti seumuran anak kelas 1 SD sekarang. Nah, dia sedang asik menggambar. Gambarnya adalah gambar mobil. Nah, sambil menggambar, anak tadi itu mendengarkan kakek sedang membaca
Quran. Kemudian dia penasaran, apa sih itu yang dibaca? Aku nggak tahu bahasanya. Oh, sini nak, aku kasih tahu. Ini adalah namanya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu apa? Kakek kenapa membaca sesuatu yang tidak tahu bahasanya? Apakah kakek tahu? Apakah kakek paham? Ya, tidak sih. Tapi dengan membaca Al-Quran, hati kakek menjadi tenang. Nah, kemudian, tapi aku juga tetap tidak bisa paham, Kek. Terus kenapa sih kakek tetap membaca kayak gitu? Nah, akhirnya kakek tadi memberitahu, sini akan kakek beritahu. Sekarang kakek minta kamu untuk mengambil keranjang tempat kayu perapian di dalam rumah. Siap, Kek? Nah, kata sang cucu. Nah, sang cucu akhirnya mengambil keranjang yang tadinya berisikan kayu bakar dan arang-arang untuk membakar perapian. Jelas di situ keranjangnya dekil, penuh dengan abu, berwarna hitam. Nah, kemudian sang kakek meminta untuk membawa keranjang itu ke sungai di belakang rumah mereka. Di sana sang kakek minta untuk mengambil air untuk sang kakek. Nah, oke, Kek, siap. Saya akan mengambil air untuk kakek. Nah, dengan keranjang yang berisikan debu, abu, perapian tadi, sang cucu mengambil air di belakang rumah. Dengan semangatnya, sang cucu akhirnya menuju ke sungai dan membawa air sebanyak. Tapi ternyata sampai ke depan kakek kaget, Kek, kok airnya tinggal sedikit ya? Ya, berarti kamu harus mengambil lagi. Coba lagi. Oke, Kek, aku ambil lagi. Terus dia menuju ke sungai, mengambil lagi, terus sampai ke depan kakek. Ternyata airnya juga tinggal sedikit lagi. Kek, gimana ini? Kok tinggal sedikit terus ya? Dicoba lagi, Cuk. Mungkin kamu harus bekerja keras lagi. Nah, itu berulang sampai 5 kali. Nah, Kek, aku sudah capek kayak gini. Kayaknya nggak mungkin deh, masa membawa air dengan keranjang. Tahu ya keranjang itu ya, keranjang itu yang terbuat dari rotan, jelas tidaklah rapat. Nah, tentu air yang diambil sang cucu tadi, semuanya menetes ke bawah karena tempatnya tidak rapat. Nah, kemudian sang kakek begini, coba sekarang kalian lihat. Coba sekarang kamu lihat keranjangnya sekarang seperti apa? Kok bisa ya, Kek ya? Sekarang ternyata keranjangnya sudah bersih. Nah, itu padahal aku nggak tahu loh, Kek, tadi itu kok aku kan cuma ngambil air ya, tapi kok tiba-tiba keranjangnya jadi bersih. Ya itu sama halnya dengan kakek yang membaca Al-Quran. Jadi kakek itu nggak tahu bahasanya, tapi tidak sadar saja ternyata itu bisa menenangkan hati kakek. Ibaratnya keranjang yang tadi kamu bawa itu masih dekil, kotor, kemudian mengambil air dan tanpa sadar ternyata keranjang itu menjadi bersih. Jadi Al-Quran yang kalian baca setiap hari itu merupakan pembersih hati kita. Jadi kalau misal kita itu membaca Al-Quran setiap hari, maka insya Allah sekalipun mungkin kita belum memahami artinya, mengerti bahasanya, maka dengan membaca Al-Quran itu kita bisa membuat hati kita menjadi tenang. Setenang sebersih keranjang anak kecil tadi. Begitu ya. Nah, alhamdulillah cerita kalian sudah selesai dan semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dan tentunya bisa mengamalkan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Semuanya siap yang membaca Al-Quran ya, supaya hati kita tenang. Kalau tenang itu, kalau kita misal ada masalah, kita sedang bertengkar dengan mungkin teman kita, saudara kita, itu akan mudah sekali kembali tenang. Tidak kemudian marah-marah terus, sebel terus, malah jadi musuhan. Itu enggak baik. Tapi kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, maka sesulit apapun masalah kita, nanti insya Allah akan cepat selesai. Karena hati kita terbiasa tenang. Oke.
Itu dulu Bu Yunika, silakan dilanjutkan untuk menu berikutnya. Oh iya, terima kasih Pak Halim sebelumnya. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah bermain game untuk olahraga sedikit ya hari ini yang mencari harta karun. Kita juga sudah mendengarkan cerita ini. Boleh di mikrofonnya boleh dibuka? Gimana? Terus semangat nggak belajarnya? Gimana? Besok minggu depan mau diceritain lagi sama Pak Halim? Mau. Mau game lagi? Mau game lagi? Siap. Oke, Bu Yurika juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kelas 5 karena sudah ya hari ini saat waktu bercerita kalian sudah mematikan mikrofonnya. Jadi Oke, untuk hari ini kita mau belajar tentang IPA dan matematika. Mau IPA dulu apa mau matematika dulu? Matematika. Matematika dulu. Alah, semangat ya. Oke, karena hari ini request dari anak-anak mau matematika dulu ya untuk Zoom silahkan akan diambil alih oleh Pak Halim. Modulnya sudah disiapkan modul dan alat tulisnya? Dari tadi. Hari itu tugasnya halaman berapa ya? Halaman 76 ya? Silahkan untuk mikrofonnya ya agar saat Pak Halim menerangkan suaranya tidak terganggu. Monggo Pak Halim, dipersilakan. Matiin dong, Bu. Oke, terima kasih. Ana Salih. Siap. Sudah siap belajar matematika semuanya ya? Siap. Oke, kalian pintar. Pilih yang sulit dulu daripada yang susah. Sekarang kita akan belajar matematika bersama dengan Pak Halim kembali. Nah, sudah disiapkan modulnya semuanya? Udah dari tadi. Oke, kalian luar biasa semuanya. Siap belajar untuk hari ini. Nah, hari ini Pak Halim akan mengulas sebentar tentang tugas hari ini ya. Karena tugas hari ini lumayan tantangannya. Karena kalian akan menjumlahkan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, semuanya masih ingat ya untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ya, sedikit lupa. Bisa lah, karena itu mudah. Nah, karena mengapa kita harus belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Karena kalau untuk menjumlahkan pecahan atau mengurangkan pecahan, itu semuanya harus berwujud pecahan biasa. Supaya nanti kita mudah untuk menjumlahkan. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan papan tulis. Ada yang akan maksud papan tulis. Oke. Sudah kelihatan semuanya ya? Oke, siap. Menjumlahkan pecahan campuran. Tulisannya kok rada ke atas ya, Pak? Tulisannya. Yang bagus kan tulisannya? Ya itu sudah mentok Mas, ini sudah. Dan campuran. HP-nya itu. Ya, pecahan biasa. Oke, sudah terlihat ya? Nah, di sini contohnya ya, ada 1/4 ditambah 3/8. Nah, kalau yang di Ayo Berlatih hari ini, kalian akan dihadapkan dengan soal cerita. Nah, soal cerita ini sebenarnya kalau kalian itu
tidak diberi judul, kan diberi judul sebelumnya ya, menjumlah. Tapi nanti kalau semisal kalian itu mengerjakan soal dan itu tidak ada judulnya menjumlahkan atau mengurangi pecahan, maka kita harus tahu kata kuncinya. Kata kunci untuk soal cerita yang di situ nanti cara mengerjakannya dengan menjumlahkan atau mengurangkan. Kira-kira kalau kalian buka di halaman 76, pada soal nomor 1, apa kata kunci yang ada di soal nomor 1 yang di situ itu merupakan soal penjumlahan? Ada yang tahu? Ada enggak? Ada yang tahu enggak? Nah, ibu pergi ke pasar membeli beberapa buah. Kedua tangannya sudah penuh dengan belanjaannya. Tangan kanan membawa sekantong plastik berisi jeruk, sedangkan tangan kirinya juga membawa plastik berisi apel. Berapa beban buah-buahan yang dibawa ibu dari pasar? Di situ clue-nya di mana? Kenapa soal itu bisa nanti kita cari dengan penjumlahan? Ada yang tahu? Kata-kata atau kalimat yang di situ, oh ini akan kita jumlahkan. Yaitu dari kata-kata berapa beban buah-buahan. Berapa beban buah-buahan. Mengapa bisa jadi clue? Di sini ada kata-kata buah-buahan. Buah-buahan itu berarti apakah di situ hanya satu jenis buah? Tidak. Ya. Berapa buah yang dijelaskan di soal cerita nomor 1? 2 ya. Ada buah dan buah apel. Nah, berarti di sini itu adalah soal penjumlahan. Berapa beban? Beban itu berat ya. Buah-buahan. Jadi beban itu berat dari buah-buahan dari 2 buah yang dibawa oleh ibu. Nah, itu kata kuncinya. Nah, nanti kalau kemudian kalian itu berhadapan dengan soal cerita pengurangan, kalian akan dihadapkan dengan kata kunci yang berbeda. Nah, biasanya kalau kata kunci dalam penjumlahan itu jumlah atau berat total atau semisal ya panjang keseluruhan. Nah, jadi keseluruhan. Ada total, ada keseluruhan, ada jumlah. Itu adalah kata-kata kunci yang bisa kita temui di soal cerita. Dan itu nanti cara untuk menemukan jawabannya dengan dijumlahkan. Nah, sekarang kita kembali ke soal atau contoh dari yang sudah kalian tulis. 1/4 ditambah 2/3/8. Nah, oke. Kira-kira dari A dan B, manakah yang merupakan pecahan campuran, A atau B? Yo, A atau B? Ya, benar sekali. Yang merupakan pecahan campuran adalah yang nomor B. Nah, berarti yang 2/3/8 ini kita harus ubah menjadi pecahan biasa. Sama dengan yang sudah menjadi pecahan biasa, tetap tulis 1/4. Ditambah, oke, sekarang coba 2/3/8 itu pecahan biasanya berapa? Bawah dikali samping ditambah atas. Berarti yang atas berapa? Coba, yuk siapa yang bisa langsung angkat tangan? Yang pembilangnya berapa? Oh, ya. Bawah dikali atas ditambahkan bawah dikali samping ditambahkan atas. 19. Oke, betul. Siapa Mbak tadi yang jawab? Atau Mas? Ya, oke. 19 betul ya. Per
berapa? 8. 8. Jadi penyebutnya masih sama 8 ya. Betul tadi 8. Ini dikali 2. Ini. Tambah. Ini 3. Sama dengan 19. Kok bisa 19? Ini 8 kali 2 sama dengan 16. Ditambah dengan 3 sama dengan 19 ini kita tulis di sini sebagai Bawah kali. kemudian kalau penyebutnya masih sama ya, masih sama-sama 8. Oke. Mengingat tentang mengubah pecahan campur menjadi pecahan biasa. Karena apa? Karena kalau tidak kita ubah menjadi pecahan biasa, maka kita akan kesulitan. Oke, sekarang kita akan cari. Akhirnya kita akan mencari 1/4. Nggak kelihatan. Terlalu tinggi ya Mas ya. 1/4. Kelihatan enggak? Atap. Ketinggian lagi, oke. 1/4. Nasib. Ditambah 19/8. Oke. Untuk mencari hasil harus mencari, kita harus samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK-nya atau dikalikan. Tapi kalau Pak Leo sendiri, itu lebih enak dicari KPK-nya, supaya nanti untuk membagi ke pecahan asal, untuk mencari pecahan senilainya tidak sulit. Coba kita lipatkan ya, 4. Di sini juga 4. 4 tambah 4 berapa? 8. 8 tambah 4 berapa? 12. 12 tambah 4 berapa? 16. 16. Dan seterusnya. Berikutnya. Oke, 8 kalau kita tulis ulang lagi 8. 8 tambah 8 berapa? 16. 16. 16 tambah 8 berapa? 24. 4 tambah 8 berapa? 32. 32 dan seterusnya. 4 dulu aja ya. Biasanya nanti untuk mencari kelipatan yang sama. Oke. Ada angka-angka yang sama antara kelipatan 4 dan kelipatan 8. Berapa saja coba? Yang sama angka berapa saja? 8. 8. 16. 8 dan 8 sama 16. 8 dan 16. Oke. Wah, ternyata ada angka yang sama ya. Bahkan malah lebih dari 1. 8 dan 16. Tapi kalau kita cari KPK-nya 4 dan 8, maka mana yang disebut dengan KPK-nya? 8. Iya, betul. Yang 8. Karena apa? KPK itu kan tadi ini K. K-nya adalah terkecil. Jadi kita cari kelipatan yang sama dan itu yang paling kecil. Yang 16 tidak kita pakai. Oke. Bisa mereng ya? Mereng ya? Oke. Berarti di sini kita tulis juga adalah 8. Ini juga adalah karena penyebutnya sudah kita pilih dan sama adalah 8. Oke. Ini yang ini 1/4 nanti akan kita cari pecahan senilai di sini. Caranya adalah 8 jika dibagi 4. Hasilnya berapa? 8 bagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Maka 2 itu kita tulis di sini. 1 kali 2. Kemudian yang per 8 lagi, yang 8 sama 8 dibagi 8. Sama dengan 1. 1. Maka 19 ini kita kalikan dengan 1. Kita cari hasilnya ya. 1 kali 2 sama dengan 2/8 ditambah 19 kali 1 sama dengan 19/8. Kalau sudah kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya. 1
sama-sama 8. Tinggal kita jumlahkan yang bilangnya. 2 tambah 19 sama dengan berapa? 21. Gitu ya. Jadi kalau kita mau menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran, itu ada satu tambahan lagi prosesnya, yaitu kita harus mengubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Oke ya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang masih belum paham? Nah, Aku sudah paham. pintar. Nah, sekarang satu contoh lagi untuk yang pengurangan. Karena kemarin, karena besok Selasa, insya Allah, materinya adalah untuk pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Contoh lagi ya, 1/3/4 dikurangi 4 lagi ya. 1/3 dikurangi dengan 2/6. Langkah pertama adalah kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Mana yang merupakan pecahan campuran? Yang A atau yang B? Ya? Yang A. Maka 1/3 sama dengan berapa per 3 ya? Yang tahu? 3 kali 1 sama dengan 3 ditambah dengan pembilangnya 1. Berarti 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, kalau sudah kita tinggal kurang. Nah, kita cari KPK-nya lagi. 3 dan 6. Kita cari kelipatannya ya. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12 dan 1. Nah. Kemudian yang 6 tulis lagi. Tambah 6, 12. Tambah 6 lagi 18. Tambah 6 lagi 24. Dan seterusnya. Apakah ada bilangan yang sama dari kelipatan 3 dan 6? Yaitu angka berapa? 6. Dan angka 12. Yang kita pilih untuk KPK dari 3 dan 6 adalah yang berapa? 6 atau 12? 6. 6. 6. 6 sama 12 lebih kecil. Nah, kita gunakan 6 sebagai penyebut yang sama dari 4/3 dikurangi 2/6. 6. Oke, 6 di sini kita bagikan dengan 3. 6 bagi 3 berapa? 2. Maka 4 di sini kita tulis 4 kali 2. 6. Di sini 6. Karena sebenarnya sama ya, ini sudah sama ya. Atas sudah 2/6, bawah juga 2/6, maka sebenarnya sudah tidak perlu kita cari dibagi dulu 6 dibagi 6 yang atasnya atau yang depannya. Jadi kita tinggal tulis saja 2/6. Nah, kita Halo? Halo? Suaranya keputus, Salim. Ngelek. Alim? Videonya enggak jalan. Pak. Hai Pak Alim, nanti. Pak. Video SS parah. Ngilik.
Halo? Go. Oke. Mohon maaf ya. Tadi Halo. paling ulangi lagi sampai sini ya. Maaf, tadi paling terlempar. Ya. Oke, kalau seperti ini, apakah terlempar lagi? Enggak ya? Enggak. Kita tinggal cari hasilnya ya. 4 kali 2, 8 per 6, dikurangi 2 per 6. Kalau seperti ini kita sudah gampang banget ya. Tinggal mengurangkan pembilangnya saja. Di sini tetap 6, maka kita kurangkan yang pembilangnya atau yang bagian atas. 8 dikurangi 2 berapa? Sama dengan 4. Nah, 4 di sini kalau ada yang menyederhanakan boleh. Menyederhanakan itu artinya berarti antara pembilang dan penyebut itu dibagi dengan bilangan yang sama. Kira-kira 4 per 6 ini, kalian tulis di sini ya. 4 per 6. Itu bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi dengan angka apa yo? Coba kita bagi dengan bilangan yang standar ya. Standar itu berarti biasanya kita pilih dibagi 2. Atas dibagi 2, bawah dibagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, 2/3, apakah masih bisa dibagi lagi dengan bilang yang sama? Ya, kalau hanya bisa dibagi dengan angka 1, berarti sudah hasilnya paling sederhana adalah 2/3. Jadi 4 per 6 ini, itu bentuk sederhananya adalah 2/3. Ini adalah hasil yang paling terbaik. Maksudnya adalah pecahan itu sebagus mungkin, nanti hasilnya dicari yang paling sederhana. Angkanya yang paling kecil. Tapi syaratnya tadi, antara pembilang dan penyebut itu dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau atas dibagi 2, maka bawah juga dibagikan 2. Kalau dibagi 3, maka bagi 3 dan seterusnya. Oke. Ada pertanyaan mungkin sebelum Pak Alim akhirkan? Insya Allah ini sudah semakin mudah ya. Pak Alim melihat tugas-tugas kalian itu rata-rata sudah benar semuanya. Hanya mungkin kemarin ya 1-2 sih ada yang masih mungkin belum memahami. Tapi insya Allah kalau kalian mengikuti Zoom kali ini semakin bertambah bisa. Kalaupun tidak, kalaupun masih sulit, nanti boleh loh Fikal sama Pak Halim. Tapi janjian ya. Janjian dulu waktunya kapan. Nanti bareng-bareng nggak cuma 1 orang. Sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saya, Pak. Oke, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti kalian bisa lanjutkan ke guru yang lain. Insya Allah di sini, selain Bu Jinika, apakah ada Pak Guru atau Bu Guru yang lain? Adakah Bu Nisa? Nanti silakan dilanjutkan Bu Jinika ya. Terima kasih atas perhatiannya dari Pak Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alim penjelasannya. Oke, kita lanjut ke tematik ya, tematik IPA ya. Oke, sudah ada yang tahu hari, sudah ada yang baca hari ini tugasnya apa IPA? Ya, hari ini kalian akan mempraktekkan cara untuk menggendong tas dan membawa beban berat dengan baik agar apa? Agar kita tidak cedera. Oke, silakan untuk mikrofonnya di open kembali atau dimatikan kembali. Kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya. Oke. Ini bentar. Tapi aku belum ambil tasku. Ya, sudah ambil tas. Oke. Aku nggak dengar. Mana ini?
Aku belum ambil. Ya, nanti sebentar, Bu Yunika. Kasih materi dulu. Sudah terlihat yang Bu Yunika share? Sudah. Oke, alhamdulillah. Udah. Oke, nah hari ini kita sebelum praktek kita akan belajar tentang penyakit-penyakit pada rangka. Yang pertama, penyakit pada rangka itu adalah rakitis. Apa sih rakitis itu? Pelemahan atau pelunakan tulang yang umumnya disebabkan oleh vitamin D. Ada yang tahu sumber vitamin D terbesar kita di mana? Ada yang tahu? Halo, halo? Berjemur. Ya, Pak, sumber vitamin D terbesar kita. Kita dapatnya cuma-cuma gratis deh nih. Apa, ayo? Nggak ada yang mau nih. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, rakitis ini dapat menyebabkan tulang menjadi patah atau bengkok, sehingga menyerupai huruf X atau O, dan sebagian besar penderita adalah anak-anak. Ayo, siapa di sini yang masih anak-anak? Nah, penyakit ini dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D dan sering berjemur di bawah matahari pagi. Nah, ternyata sumber vitamin D itu sudah Allah ciptakan, Masya Allah ya, yaitu secara cuma-cuma kalian tinggal berjemur di bawah matahari. Tetapi ada jamnya ya. Ya. Kenapa? Kok ini ada hitam-hitam itu apa? Oh, hitamnya ini itu apa? Nah, sudah nggak ada kan? Oke. Nah, ternyata berjemur di matahari pagi itu banyak manfaatnya ya, tapi tidak asal berjemur. Kalian kalau berjemurnya jam 11, jam 12, jam 1, nah itu bahaya, nanti bisa membuat kulit menjadi gosong, bukan hitam ya, gosong. Nah, selanjutnya kalau berjemur yang baik itu jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, ini adalah contoh dari yang penyakit rakitis yang menyerupai huruf X ya, silang kayak gini. Ada yang seperti ini anak-anak, semoga tidak ada ya. Terus yang kedua yang huruf O, letter O seperti ini. Nih, ini adalah yang normal kayak gini ya. Semoga kita semua yang kayak gini ya. Lanjut. Yang kedua adalah penyakit pada rangka itu osteoporosis. Apa sih osteoporosis itu? Adalah kondisi kepadatan tulang yang menurun, atau bahasa mudanya tulangnya itu keropos. Nah, biasanya menyerang orang yang dewasa ya. Kalau bukan remaja dewasa. Sudah dewasa ini atau yang sudah tua. Nah, pencegahan osteoporosis itu bisa dengan cara olahraga secara teratur. Nah, mumpung kalian masih di rumah atau masih BDR, jangan kebanyakan tiduran, juga harus diimbangi dengan olahraga, kayak lari-lari kecil mungkin di depan rumah, sama mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, kayak gini ya, ini contohnya ya. Ini adalah tulang kita, insya Allah ya, yang sehat-sehat ini tulang sehat. Sedangkan yang ini adalah penyakitnya osteoporosis nih, tulangnya bolong-bolong atau keropos. Kalian tahu keropos kan? Bolong-bolong nih. Nah, terus menyebabkan apa? Nek tulang itu keropos atau bolong-bolong ini menyebabkan sakit pada tulang, misalkan sakit pinggang atau kakinya sakit saat buat berjalan. Nah, itu bisa jadi osteoporosis atau pengeroposan tulang. Nih, tulang yang sehat itu kayak gini, sedangkan ini ada yang keropos. Keropos itu bolong-bolong ya. Lanjut. Nah, selain itu, kita ternyata juga akan belajar tentang kelainan pada rangka. Ada 3 ya ini ya. Kita belajar kayak gini buat apa sih Bu Yunika? Biar kita cara duduk kita atau membawa beban kita yang benar atau yang baik. Karena kalian itu tulangnya masih pada tahap pertumbuhan. Jangan sampai tulangnya karena salah membawa tas atau salah angkat beban berat menjadi kelainan. Semoga tidak ya. Nah, yang pertama kelainan pada tulang itu ada 3 ya. Yang pertama itu lordosis. Apa sih lordosis nih gambarnya? Bu Yunika tunjuk. Dicirikan dengan tulang membengkok ke depan. Nah, ini dari cara duduknya ya. Nih, nanti kita praktek cara duduk, cara membawa tas, cara mengangkat beban yang benar. Lordosis. Kalau lordosis itu tulangnya membengkok ke depan nih. Nah,
Yang kedua adalah kifosis, dicirikan dengan tulang membengkok ke belakang nih. Nah, ini kebanyakan ada anak-anak yang duduknya menunduk kayak gini, terlalu nunduk, atau saat sekolah dulu terlalu maju gitu. Nah, ini kebanyakan ini ya. Karena cara duduknya yang salah. Yang ketiga ada skoliosis. Nah, skoliosis dicirikan dengan tulang membengkok ke kanan atau ke kiri. Nah, ke kanan atau ke kiri. Tapi yang banyak kita temui adalah kifosis ini ya, dicirikan dengan tulang membengkok ke belakang. Nah, ini nanti kalau udah tua biasanya kelihatan ya, agak bungkuk gitu ya. Pernah lihat simbah-simbah bungkuk? Nah, itu mungkin kena. Lanjut. Nah, sekarang gangguan pada rangka. Ini kebanyakan akibat jatuh atau kecelakaan ya. Yang pertama itu ada fraktura, adalah patahnya tulang, baik sebagian atau seluruhnya akibat benturan atau kecelakaan, kelebihan beban, olahraga, atau jatuh. Nah, fraktura itu patah ya, nih kayak gini nih. Kalau patah biasanya diobatin ke kit atau ke dokter terus digips ya. Patah. Sembuhnya gimana? Fraktura. Kalau yang kedua, kenapa? Diobatinya nanti kayak gini nih, tulangnya disambung, Terus diobati, dioperasi biasanya, di pen ya, apa itu, dioperasi, terus nanti dibalik kayak gini, biar nanti menyatu. Kalau itu tulang nanti masih bisa itu ya Pak Halim, kalau nggak salah ya, nanti masih bisa menyambung secara alami. Ya. Tapi dengan syarat makan makanan yang bergizi. Makanan-makanan yang bergizi itu kayak sayuran, kayak buah-buahan, dan telur, ayam, atau daging-dagingan ya. Tapi tidak mie instan ya. Tidak yang instan-instan. Nah, kayak gini. Nanti bisa disambung gambarnya. Ini patah. Terus nanti dioperasi. Nanti bisa menyambung secara alami asalkan makanan kalian bergizi. Lanjut. Yang kedua itu fisura. Kalau fisura itu ada keretakan. Kalau fraktura itu patah ya, benar-benar patah. Kalau fisura ini hanya retak. Nah, paham bedanya? Kalau fraktura itu patah, kalau fisura itu retak. Bisa nempel lagi? Bisa. Nanti diobatin, terus dengan didukung dengan makan makanan yang bergizi, kayak mengandung kalsium kayak susu, telur, ayam, buah-buahan, sayur-sayuran. Lanjut. Oke. Nah, sekarang kita coba kalian lihat gambar-gambar di sini. Nah, yang pertama itu membaca buku sambil tiduran. Ada yang sering kayak gini di rumah? Tuh. Enggak, Bu, kalau aku menggulat. Oh, Bu. Membaca buku. Oh, kalau kalian main HP nih. Main HP sambil tiduran menyebabkan tulang leher dan tulang belakang menjadi bungkuk nih. Hati-hati nih. Berarti kalau main HP ataupun baca buku, diusahakan untuk duduk di kursi yang tegak. Jangan pakai dudukan ya. Kok males? Kasihan tulang lehernya menjadi bungkuk. Terus selanjutnya menggendong beban terlalu berat. Nggak ada ya, kecuali bawa tas ya. Terus tidur dengan posisi miring menyebabkan tulang membengkok ke depan. Ada yang tidur, ini kan tidur lesehan ya. Kalau ini tidur di sofa, ada yang kayak gini nih, tidurnya di sofa. Kayak gini. Kalau ada, mulai sekarang karena sudah tahu, dirubah ya. Terus, duduk dengan posisi miring. Nah, ini tadi apa? Jadi skoliosis ya. Miring kayak gini ya. Ini belajarnya. Terus, menaiki tangga dengan posisi membungkuk. Nah, kalau bisa, tegap ya badan kita ya saat turun atau naik tangga, tidak membungkuk atau tidak membusung. Nah, tegak. Oke, lanjut ya. Nah, tujuan dan manfaat pembelajaran kita hari ini untuk apa sih? Yaitu sebagai hamba Allah kita diminta untuk lebih bersyukur. Kenapa? Karena nikmat Allah itu banyak banget ya. Kita udah dikasih tulang, dikasih otot, sehingga kita bisa bergerak pasif ataupun aktif ya. Nah, juga menambah pengetahuan kita tentang jenis-jenis tulang. Makanya kita sudah belajar tentang tulang pipa, tulang apa lagi? Tulang pipi. Nah, banyak macam-macam tulang ya. Terus otot juga kita belajar sama anggota gerak tubuh sampai kalian membuat peraganya ya. Serta manfaat anggota gerak tubuh dan penyakit pada organ. Masya Allah ya.
Allah sudah menciptakan matahari. Matahari itu apa? Sumber vitamin D ya. Kalian berjemur nih, masih ada kesempatan terus tadi nih, dari jam 8 sampai jam 10. Nah, terus makan makanan dari hewan sepatutnya itu ternyata juga membuat organ-organ kita menjadi lebih sehat. Oh ya, ternyata Allah ciptakan banyak banget dari makanan yang bisa kita makan, terus matahari untuk menjaga apa? Untuk menjaga tubuh kita, tulang-tulang kita. Luar biasa ya. Nah, setelah hari ini tugas kalian di IPA adalah keterampilan kinerja praktik. Apa itu? Nah, setelah membaca penjelasan yang ada di buku modul maupun setelah mengikuti Zoom ini, kalian tahu bahwa pentingnya sikap tubuh yang benar dan baik ketika duduk, berdiri, jalan, membawa beban, tidur, dan sebagainya. Nah, tidur ya, belum bisa jelaskan. Ternyata Nabi itu sudah mencontohkan kita cara tidur yang baik. Sudah ada yang tahu? Miring ke kanan apa ke kiri? Ke kanan ya. Tidak terentang kalau bisa miring ke kanan. Nggak ada contohnya ya di sini tadi ya. Miring, nggak ada contohnya ya saat tidur. Lalu kan diulangin lagi. Nggak ada. Miring bisa. Tahu kan kanan? Miring ke kanan. Nah, kenapa miring ke kanan? Yang tahu? Agar organ dalam kita ada jantung, ada ginjal, ada hati. Besok kita akan jelaskan lagi itu. Sekarang kita baru belajar organ geraknya. Itu terlindungi. Lanjut. Nah, hari ini tugas kalian adalah mempraktekkan sikap tubuh yang benar ketika kalian duduk dan membawa beban berat. Nah, beban berat di sini kita contohkan tas ransel aja yang kalian sudah punya semua ya. Yang benar sehingga tidak terjadi gangguan pada tubuh kalian. Boleh dalam bentuk foto ataupun video. Oh, ini ada contohnya nih. Nih ya. Ini adalah contoh tidur yang paling baik ya. Angkat kalian berarti harus duduk dulu, jongkok dulu, baru berdiri perlahan, nggak langsung diangkat kayak gini. Kasihan punggung sama itu apa bahasa Indonesianya, punggungnya. Nih pelan-pelan nih, bertahap. Terus yang kedua, cara duduk yang benar. Nah, tidak bentuk, pasti kalian kebanyakan bentuk kayak gini, karena mungkin juga sering kayak gini. Yang betul adalah lurus kayak gini ya, yang lurus. Terus menjunjung tas. Nih kebanyakan kan tasnya itu kalian talinya kalian sampai habis kan biar di bawah sini kan. Nah, ini tuh membuat punggung menjadi berat. Kenapa? Karena bebannya banyak di bawah. Yang benar ini tasnya pas di sini ya. Pas di sini biar punggung tidak terlalu berat. Oke. Foto ataupun nanti di-share ke Bu Yunika atau Pak Halim. Tasnya mana? Tasnya. Tas ya. Dan makanya itu gimana? Memakai tasnya yang benar dan baik. Nah. Nggak bawa tas aku, Bu. Kelihatan nggak? Nggak bawa tas ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Enggak. Sebentar. Kelihatan? Enggak. Kelihatan ya? Enggak. Keluar Bawahnya nggak kelihatan. Tapin dulu. Oke. Kelihatan? Enggak. Enggak kelihatan juga. Nah. Good. Yunikanya menghilang, Om Eci. Oh, magic.
Jika menghilang, wah Cucu menghilang. sekali. Ini sekarang Paling Monica juga mendekat. harusnya, paling juga harusnya Wow, hebat menghilang. sekali. Terus Gila. dengan zoomnya Boleh, selesai. Ya kayak gini kan ada yang kayak gini. Kalau kayak gini kalau berat Nggak jadi. bebannya itu banyak di sini kan otomatis apa namanya bahunya ini jadi Tarik. ketarik kayak gini kan karena kalau bawah. Ini saya semua kok. Nah contoh yang benar itu tidak terus di ininya dipanjangkan tapi dipaskan ke atas kan. Nah, ke atas kan berapa? Biar bebannya yang di bawah sini naik ke atas dan apa namanya bahu pundak atau bahu itu tidak terbebani terlalu apa namanya terlalu banyak biar seimbang. Nah, coba kalian tes nanti enak pakai tas yang kayak tadi pertama yang salah tadi atau yang seperti ini nih kelihatan nggak dari samping Yang seperti ini. atasin nanti Binika kasih contoh fotonya oke? Nah terus sekarang posisi duduk. Oke. Kalau posisi duduk, adakah yang di sekolah kayak gini, kayak gini. Oh, belakang. Itu Bu Yunika duduknya. Kayak gini. Nah, adalah cara duduk yang salah. Yang benar seperti apa? Tegak. Ini kan ada senderan kursinya ya. Nah, silakan kalian tempelkan bagian punggung belakang kalian ke kursi. Nah, kalau nggak ada senderannya, Bu? Misalkan nggak ada nih, ini Bu Yudika nggak ada senderannya nih. Nah, kan nggak ada senderannya. Enggak. Jangan kayak enggak. Kenapa? Biar punggung Kalau kita kalau itu nggak ada senderannya itu makanya ditaruh di tidak terkena pada Ada yang kan? Nah, itu yang menyebabkan ketosis. Nah, dan yang benar tadi enggak. Kalau ada senderannya, silakan kalian senderkan bagian punggung belakang kalian ke senderan. Nah, nulis kayak gini. Tapi enak nggak kira-kira? Daripada bentuk kayak gini. Enak yang mana? Sebenarnya enak yang kayak yang bentuk ya, karena kita juga sering kayak gitu. Tapi itu salah. Yang benar yang kayak gini. Oke. Nah, saat kalian nanti zoom, ayo yang zoom. Coba nanti ini perhatikan. Saat zoom adakan nanti yang membungkuk. Oke, ini kan ke kelas dulu ya. senderan, Bu. Ini kan kabur. Artinya Bu Yunika cepat. Bu Yunika akan kembali ke tempatnya. Ya, kembali ke tempat ke habitat asalnya. Habitat asalnya. Oke, kembali. Sudah tuh muncul lagi Bu Nika. Bintang kah? Oke, ya jam 10 ya. Coba sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, oh, tuh kayak contoh duduk Mbak Sofi tuh. Nah, Mbak Sofi, yang tegak Mbak Sofi. Nah, Aku nggak kelihatan. Ya, silakan karena kalian sekarang sudah tahu bagaimana cara membawa cara membawa tas serta cara duduk yang benar. Silakan dipraktekkan. Nah, tugas hari ini adalah memfoto cara duduk yang benar sama membawa tas yang benar. Oke, sudah paham? Ada pertanyaan? Sinyalnya nggak ada Bu Nika. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Ada yang mau bertanya, Nana? Ada ya? Oke, kalau tidak ada mungkin paling ada tambahan? Ada, Bu. Hah? Ada ya, oke. Kalau nggak ada, alhamdulillah hari ini pembelajaran hari ini. Kenapa?
halaman itu apa namanya ya? Halaman berapa sih? Lihat dulu. Halaman berapa? Yang halaman 32. Oh, Buatlah sketsa komik sederhana dengan tema menjaga kesehatan organ gerak dengan minimal 4 gambar seperti contoh komik di atas itu gambar. ya itu belum. Itu hari Jumat, besok Mas Ian. Itu masih besok. Hari ini yang halaman 31. Yang berfoto cara duduk yang benar serta membawa tas yang benar, tas ransel. Oke, itu masih besok Mbak, nanti diterangkan lagi. Itu masih besok. Oke. Nah, Ada pertanyaan lagi? duduknya juga di foto. Duduk dan cara duduk dan cara membawa tas ransel tadi ini katakan. Oke. Itu nggak apa-apa toh, Bu. Ya, tapi duduknya yang benar, yang tidak sering. Buruan Enggak, tobat kalian itu ya. kelas Oke, ada pertanyaan kembali? enggak. Oke, kalau nggak ada, alhamdulillah hari ini apa namanya matematika tentang penambahan pecahan campuran serta IPA tentang apa tadi kelainan tulang serta cara duduk dan cara menggendong tas yang benar. Semoga bermanfaat buat kalian, terus bisa apa? Karena nikmat-nikmat yang banyak ya. Dan jangan lupa berjemur mulai besok pagi biar tulangnya semakin kuat. Oke, dari Bu Yunika serta dari Pak Haring cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Dari Bu Yunika serta Pak Halim cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.